Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'inu amal. Wabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Baik, Rekta, makasih yang udah online tepat waktu. Sebelum jam 7.40 ya, biasanya Pak Ogi akan reminder bahwa kalau misalkan lebih dari 7.40 itu dinyatakan terlambat gitu ya, dan juga yang udah respon ketika Pak Ogi panggil dan memang langsung respon tanpa ada jeda atau misalkan slow respon gitu ya, karena memang kalau pembelajaran PJJ ini Pak Ogi nggak bisa lihat langsung orangnya ada di depan laptop atau enggak gitu, karena nggak kelihatan. Makanya untuk membantu itu kalian diminta untuk langsung respon ketika gurunya manggil atau misalnya minta sesuatu gitu ya, jadi supaya bisa lebih lancar nanti pembelajarannya. Baik, Pak Ogi akan coba review dulu materi yang sebelumnya. Kan materi yang lalu itu kita udah bahas terkait dengan persamaan dan satu variabel. Sekarang kita ngomongin tentang subbab yang baru di bab 3, yaitu pertidaksamaan. Ini sesuai yang ada di running text yang di bawah sini lah ya, di bawah sini nih. Di situ tulisannya pertidaksamaan. Kalau yang lalu persamaan, sekarang pertidaksamaan. Cuman syaratnya tentu kalau misalkan babnya lanjut, bab yang sebelumnya kalian harus kuatin dulu, fondasinya harus kuat dulu. Makanya di sini Pak Ogi di PowerPoint-nya ada tulisan review persamaan linear suatu variabel. Jadi kita akan review dulu sedikit materi yang lalu supaya nanti bisa lebih lancar ketika masuk ke subbab yang baru ini nih gitu. Sebenarnya ini subbab yang terakhir di bab 3. Jadi biasanya kalau yang udah selesai subbab ini langsung persiapan buat ulangan harian. Tapi kalau misalkan lagi PJJ ini kan nggak mungkin. Makanya Pak Ogi akan ambil nilainya itu dari kuis-kuis yang udah biasa kita lakuin di tiap pertemuan. Jadi nanti kuisnya Pak Ogi nggak akan pakai Kahoot. Pak Ogi udah ngulik yang kuis kemarin, kuisis ya. Jadi ada fitur yang mirip kayak Kahoot di kuisis juga ada, dan itu jadi fitur yang baru, dan di tulisannya sih masih beta, masih percobaan dari pihak kuisisnya. Jadi pas Pak Ogi cobain, ternyata worth it juga gitu ya, bagus juga. Jadi kalau yang kemarin di Kahoot itu kita nggak bisa melihat soalnya di device masing-masing, sekarang bisa karena pakai kuisis. Lalu nanti ngerjainnya juga bareng-bareng. Kalau biasanya kan kita ngerjainnya itu emang sendiri-sendiri aja ya, ada yang udah selesai duluan, ada yang belakangan gitu ya, tergantung kecepatan menjawabnya. Tapi kalau misalkan yang sekarang, kita bisa kerjain satu soal bareng-bareng. Jadi satu soal di waktu berapa detik misalkannya atau berapa menit, terus menjawab soalnya. Setelah itu nanti lihat urutan siapa yang dapat poin pertama yang tertinggi, kemudian ranking 1, 2, 3 siapa, lalu nanti bisa dibahas juga per soal gitu, jadi lebih enak kayaknya. Nanti kita cobain sekitar jam setengah 9, jamnya mati yang ini juga jamnya rusak. Sekarang jam 7.46 ya, jadi nanti sekitar jam 9.30-an ya. Dan di jadwal kan ada jeda ya, matematika itu ada jeda istirahat. Nanti jedanya kita akan pindahkan aja ke istirahat, jadi digabung nanti di akhir, jadi istirahat kalian jadi sejam, sehingga nanti matematika selesai insya Allah sampai jam 9.30-an gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada ya? Oh ini live quiz, iya live quiz. Oke, Pak Ogi akan langsung aja masuk ke review persamaan linear satu variabel dulu ya, yang kemarin kita bahas. Oke, waktu itu teh Pak Ogi pernah ada kendala teknis gitu ya, atau di kelas mana lupa. Kayaknya kelas ini deh ya. Jadi ada materi yang Pak Ogi skip waktu itu karena kendala teknis komputernya, atau ya PC-nya lagi harus disetting ulang gitu, karena itu jadi waktu pembelajarannya kita mulai dari jam 8 kemarin waktu pertemuan. Iya, kalau nggak salah kelas ini ya, kelas ini nih, Pak Ogi ingat. Jadi ada topik yang Pak Ogi skip waktu itu. Jadi topiknya itu adalah terkait dengan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jadi sebelum ke
persamaan nilai suatu variabel ada istilah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia, tapi pelajaran matematika masuknya ke logika matematika. Jadi ada dua kalimat, terbuka dan tertutup. Kalau yang kalimat tertutup, itu kalimat yang kita bisa nilai kebenarannya. Misalkan jangan presiden lah. Misalkan Kepala Sekolah SMP Islam Cendekia Muda adalah Bu Febri Maulina. Itu kan kalimatnya bernilai benar. Kenapa? Karena faktanya memang betul seperti itu, gitu ya. Kalau misalkan Pak Ogi bilang Kepala Sekolah SMP Islam Cendekia Muda adalah Ogi Wahyudi, gitu. Salah, gitu ya, karena faktanya bukan seperti itu. Jadi itu kalimat tutup itu kalimat yang kita bisa nilai benar atau salahnya sesuai dengan fakta yang ada. Ada lagi satu lagi yang disebut kalimat terbuka. Kalau kalimat terbuka itu kalimat yang sebaliknya kayak tadi ya, kalimat yang kita belum bisa nilai kebenarannya. Contohnya ini nih yang ada di PowerPoint yang Pogi tampilin di sini nih. Jadi ada yang kalimat nomor 1 nih, kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. X di sini variabel. Jadi variabel itu dia mewakili sesuatu yang belum jelas itu teh faktanya apa. Bisa kota Bandung, bisa kota Semarang atau Jayapura gitu ya. Belum jelas. Jadi tergantung si X ini Jakarta, Bandung atau apa. Kalau misalkan kota Jakarta berarti kalimat ini bernilai benar, yang ini nih. Yang pertama ini. Kalau misalkan kota Bandung di sininya berarti jadi salah. Jadi ini disebutnya sebagai kalimat terbuka. Jadi kita masih belum bisa nilai itu benar atau salah. Kayak nomor 2 juga sama nih, provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Itu juga S di sini masih belum jelas. Provinsi Jawa Barat misalkan atau Gorontalo misalnya ada di Pulau Sulawesi benar atau enggak, tergantung si S-nya ini apa. Lalu yang ketiga juga sama, 2 ditambah A sama dengan 8. A di sini juga belum jelas, 2 tambah 5, misalkan A-nya tuh 5, kalimat ini salah. Kalau misalkan pengen benar, 2 ditambah 6, harusnya A-nya sama dengan 6. Kalau misalkan mau kalimatnya benar, ini juga masih belum jelas benar atau enggak kalimatnya. Tapi yang 1 sampai 3 ini kan masih pakai kata-kata, masih pakai bahasa Indonesia lah ya. Kalau bahasa matematikanya atau bahasa universal matematikanya itu yang kayak nomor 4 ini nih. Ini salah satu contoh kalimat yang terbuka, dan kalimat terbuka tadi yang seperti dibilang itu masih belum jelas kebenarannya. X tambah 4 sama dengan 10. X di sini juga masih belum jelas nilainya itu berapa. Kalau misalkan mau benar, nanti X-nya harus 6 lah ya. Nah, karena 6 tambah 4 betul 10. Nanti kita di PLSP itu atau persamaan dengan variabel itu kita akan mencari tahu variabel ini supaya nanti kalimatnya menjadi benar. Kemarin Pak Gim udah jelasin yang level 1 sampai level 7, kalau saya 7 sampai level 7. Dengan captionnya itu memuat misteri nilai suatu variabel. Jadi kita akan mencari tahu nilai variabel dari suatu kalimat matematika yang terbuka supaya nanti kalimatnya itu bernilai benar, gitu ya. Contoh nih level 1. Ini udah dibahas ya waktu pertemuan sebelumnya. Tentukan nilai X dari X tambah 2 sama dengan 7. Ini masih sederhana banget kalimat matematika, dan kita bisa nebak langsung kira-kira X-nya berapa. Coba ketikin di kolom chatnya X-nya berapa. Coba kalian pasti kayaknya udah pada tahu. Nah, tapi sebelum ke sana, coba perhatikan ada istilah yang perlu kalian pahami dulu atau perlu kita sepakati dulu. Jadi dalam soal ini atau dalam kalimat ini tuh ada istilah ruas. Ruas ini dibatasi oleh tanda sama dengan. Ini tanda sama dengannya ya. Jadi kalau misalkan Pak Ogi tulis ulang kayak begini, ada Pak Ogi bedain sama 2 warna ya, warna biru sama warna merah. Yang ada di sebelah kanan sama dengan itu disebutnya ruas kanan. Yang ada di sebelah kiri ini ruas kiri, gitu ya. Jadi pembatasnya itu tanda sama dengan. Kalau ini ruas kanan dan ruas kiri. Terus gimana cara nyelesainnya? Tuh ya di kolom chat juga udah pada jawab. Dan sebenarnya ini mah kalimat sangat sederhana, jadi kita bisa tebak langsung jawabannya berapa. Tapi kalau misalkan untuk kalimat matematika yang lebih rumit dari ini gitu ya, tentu kita butuh yang namanya prosedur atau bahasa kerennya di matematika itu algoritma. Algoritmanya gimana supaya
ketika ada soal kayak begini lagi atau kasus kalimat matematika kayak gini lagi, itu kita bisa gunakan prosedur itu supaya nanti nggak jadi problem lagi gitu ya, kita gampang nyelesain masalah matematikanya. Kita akan coba tampilin dulu papan tulis ini ya, gimana caranya bisa dapat jawaban 5 seperti yang teman-teman bilang tadi di kolom chat. Papan tulis. Nah, sip. Kemarin itu ada 2 cara ya, ada cara 1 dan cara 2. Oke, langsung aja ke cara yang 2 ya. Jadi Pogi akan arahkan kalian ke cara yang familiar dan umum digunakan gitu, yang cara 2. Yang cara 2. Jadi X tambah 2 sama dengan 7 di sini soalnya tuh. Kalau cara 2 ini prinsipnya adalah dalam satu ruas kanan atau ruas kiri itu nggak boleh ada angka atau huruf yang bercampur. Nggak boleh. Jadi kita harus pindahkan angka dengan angka, huruf dengan huruf gitu ya. Kita lihat di sini ruas kiri dan kanannya. Di sini kan ruas kiri ada huruf dan angka yang bercampur ya. Ini nggak boleh. Jadi angka yang di sini nih, angka 2 gitu ya, harus dipindahkan ke sebelah kanan karena biar nanti ketemu lagi sama angka 7. Nah, aturannya setiap pindah ruas atau pindah melewati sama dengan itu, tandanya itu berubah menjadi lawannya. Di sini tandanya itu kan positif ya, pindah ruas, 2-nya pindah ruas ke sini, jadi lawannya adalah negatif, berarti ya, karena positif di sini pindah, jadi lawannya berubah jadi negatif. Sehingga X-nya jadi sendirian di sini. X sama dengan 7 kan bisa dioperasikan sama 2 ya, 7 dikurangi 4 dapat deh 5. Gitu. Itu prosedurnya untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel kalau misalkan pakai cara kedua. Jadi tinggal pindah ruas. Gitu ya. Kita akan lanjut lagi coba ke level yang lebih tinggi, level 2. Level 2 tentukan nilai X dari ini. Ini lebih naik sedikit dari level sebelumnya. Kalau yang level sebelumnya kan nggak ada angka yang nempel sama huruf ini nih. Nah, gimana cara nyelesainnya yang kedua ini? 3X tambah 6 sama dengan 12. Dilihat di sini di ruas sebelah kiri ternyata ada angka sama huruf yang nyampur. Dan tentu ini kita harus rapihin dulu ya, pindahin dulu si 6-nya, pindah ruas ke sebelah kanan, ya, ini ke sini. Berarti jadi 3X sama dengan 12 dikurangi 6. Kenapa dikurangi 6? Karena sebelumnya di sini tandanya tambah di sebelah kiri ya. Lanjutin, 3X sama dengan 12 dikurangi 6 berarti jadi 6. Nah, 3X-nya itu angka 3-nya itu harus dipindahin juga, nggak boleh nempel sama huruf. Jadi, karena 3X itu artinya 3 kali X ya, asalnya perkalian, pindah ruas. Jadi, lawannya perkalian adalah pembagian. Gitu. Jadi, yang 3 ini berubah ke sini, jadi pembagian. Jadi, 6 dibagi 3. Sehingga dapat si X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Raisa dapat X sama dengan 18. Nah, kalau kebalik mungkin ininya yang 3-nya ini harusnya asalnya kan perkalian ya, jadi pembagian gitu ya. Karena dia 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Ini pindah ruas ke sini. Jadi lawannya berubah jadi lawannya. Oke, tapi Pogi hargain effortnya ya karena udah jawab. Gak apa-apa Raisa ya. Oke, lanjut ya. Lanjut kita cobain lagi biar refresh lagi pengetahuan yang lalu. Kita biar refresh lagi nih. Coba lagi yang level 3. Level 3 hurufnya diganti sama huruf M sekarang. Tentukan nilai M dari ini. Bagi coba tulis ulang. Kalian boleh sambil ngerjain ya. Nanti kita cocokkan jawabannya benar atau enggak. 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Oke. Nah, yang level 3 ini di ruas kiri atau ruas kanan ya. Ini ruas kiri atau ruas kanan ternyata dua-duanya itu huruf sama angkanya nyampur.
kita harus pisahin mereka, jadi harus dirapihin lah gitu ya istilahnya Pak Ogi pakainya tuh ya. Oke, yang ini dulu deh ya, 2M kita pindahin ke sebelah kiri. Asalnya positif berubah jadi negatif, berarti 5M dikurangi 2M sama dengan gitu ya, sama dengannya turun. Lalu si 4-nya juga pindahin ke sebelah kanan. Asalnya positif jadi negatif, 16 dikurangi 4 berarti gitu. Oke, ini ada yang jawab nih, Raisa 6, Kumaira 4. Oh, berubah yang Raisa. Tapi kita coba lihat ya benar atau enggak. 5M dikurangi 2M berarti jadi 3M, sama dengan 16 dikurangi 4 berarti jadi 12. Sehingga karena ini 3M-nya nempel sama kayak sebelumnya, jadi pembagiannya M sama dengan 12 dibagi 3. Sehingga M dapat 4 ya. Sip. Benar ya Kumaira ya, betul. Jadi kelihatan di sini masih agak sedikit ragu-ragu, belum pede. Nanti kita cobain sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemarin Pak Ogi juga kasih tahu kalau misalkan kalian udah jawab, kalian bisa ngecek jawaban kalian tuh benar atau enggak. Caranya adalah ini kan dapat nih M-nya 4. Jadi M-nya yang di sini tuh dimasukin lagi ke soal ini. Ini cara untuk ngecek jawaban kita benar atau enggak ya. Masukin M-nya ke sini. M-nya kan tadi kita dapatnya itu 4. Jadi 5 di sini ganti sama 5M M yang di sini nih ya, ganti sama angka 4. Oke, coba coret-coret di sini bisa nggak ya? Ah, ini ada. Ini si M-nya ini ganti sama 4. Oke, jadi 5 kali 5 ini kali 4 20 ya nih. 20 tambah 4 di sini 24 nilainya tuh. Ini 24 ruas sebelah kiri ya. Kita cek yang ruas sebelah kanan yang sebelah sini nih. Masukin juga angka 4 ke huruf M-nya ini, ganti si M-nya jadi angka 4. 2 dikali 4 8 tambah 16 berarti sama 24 juga ya. 24 juga. Nah, kan di sini 24, di sini 24 berarti jawaban kita betul gitu ya. Jadi cara ngeceknya kayak gitu. Simpelnya. Kalau misalkan seandainya kita ragu-ragu jawaban saya benar nggak ya, gitu. Bisa kalian cek lagi di kalimat itu, di soalnya itu dimasukin. Ya, lanjut. Bentar. Pointernya kayaknya harus pakai jerawat. Nah, gini lagi ya. Biar sip. Lanjut ke level keempat. Tentukan nilai X dari ini. Ini kita masih belum masuk ke sebuah yang baru ya, Pagi masih ngulang yang sebelumnya. Negatif 5X dikurangi 6 sama dengan 19. Ini sama kayak level 2. Ya, lebih sederhana sih sebenarnya. Di sini ada angka sama huruf yang nyampur, berarti kita harus pindahkan si 6-nya ke sebelah sini gitu ya. Asalnya negatif berubah jadi positif. Jadi 5X sama dengan 19 ditambah 6. Terusin 5X sama dengan 19 tambah 6 jadi 25. Nah, sama di sini juga si negatif 5X-nya itu nempel sama huruf X. Kalau nempel artinya perkaliannya sehingga jadi X sama dengan 25 dibagi negatif 5. Di bawah sama negatifnya ya, jangan lupa. Sehingga dapat X-nya adalah positif dibagi negatif, berarti jadi negatif ya, negatif 5. Selesai. Ini yang jawaban nomor level 4 ya. Oke, sip. Bagus, kalian kayaknya udah pada siap ya untuk lanjut ke materi berikutnya. Tapi Pogi ingatkan sekali lagi dari pengalaman kelas sebelumnya itu ternyata mereka itu kan ada yang udah paham, ada yang masih belum. Nah, ternyata pas Pogi analisis belum pahamnya itu karena terhambat sama bab 1 yaitu operasi bilangan bulat. Di operasi bilangan bulat ini mereka masih yang susah yang anggap ini masih susah gitu ya atau masih belum paham, itu mereka di bab satunya belum kuat. Jadi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya, bilangan bulatnya itu masih lemah gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa operasi bilangan bulat kayak negatif 2 tambah 3 terus negatif 2 sama negatif 3 dia dijumlahin jadi gimana gitu ya, itu kalian harus kuatin dulu di bab 1. Berarti kalian pelajarin lagi coba materi yang bab 1 supaya nanti pas ke sini ke materi yang PLSV ini bab 3 ini
bisa lebih lancar gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan di sini mah ya kalian pada bisa ya. Ini ada yang udah nyadar di sini ada kucing. Kucing lagi tidur. Iya. Lanjut ya, lanjutin biarin aja kucingnya. Oke, level 5 sekarang. Level 5 kayaknya ini sama aja ya, pokoknya skip aja deh biar lebih lebih segera masuk ke intinya. Nah, ini sekarang yang urgent yang level 6 nih. Level 6 ada pecahannya. Mungkin ada dari beberapa kalian yang suka alergi dan malas gitu ya kalau misalkan nemuin pecahan dalam matematika. Kalau bagi yang biasa aja ya langsung aja pindah ruasin terus operasi kayak pecahan biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan ada yang memang nggak suka, Pogi coba kasih alternatifnya supaya hilang si pecahannya. Gimana caranya? Mungkin ada yang masih ingat yang pertemuan sebelumnya nih. Jadi kalau misalkan ada pecahan kayak begini, tambah 4 sama dengan 1/3 M tambah 5. Nah, kalau misalkan ada kasusnya kayak begini, perhatikan dulu penyebutnya. Penyebutnya di sini 3 ya, angka 3 nih. Nih, penyebut tuh yang bawahnya. Angka 3. Nah, kalau misalkan penyebutnya 3, berarti kalian kalikan semua di sini ya. Ini angka 3 kalikan aja nih, semuanya kaliin 3. Kalau penyebutnya di bawahnya itu angka 5, berarti kali 5 semuanya. Dan seterusnya gitu ya, tergantung penyebutnya berapa. Sekarang kita coba operasiin 3 dikaliin 4/3 dulu ya. Pagi kotret di sebelah kiri di sini deh. Bentar, Pagi kasih warna yang lain aja deh, warna hitam misalkan. Ini kotretannya 4/3 kali 3. 3 dibagi 3 habis ya jadi 1 kali 4 berarti jadi 4, sehingga di sini 4/3 kali 3 itu jadi 4 ya, 4M tambah 4 dikali 4 yang ini ya dikali 3 berarti jadi 12, 1/3 dikali 3 sama juga kita kotret dulu. Ini bagi yang masih nggak bisa langsung ngalihin pecahan dengan angka biasa gitu ya, ini Pogi kasih kotretannya 3 dibagi 3 1 kali 1 jadi 1. Terusin, berarti jadi 1M di sini ya. Atau M aja, karena kalau misalkan angka 1 biasanya nggak ditulisin di aljabar tuh. Terus 5 dikali 3 jadi 15. Nah, sekarang kan jadi hilang ya dari sini. Kita bisa lihat pecahan yang di atasnya itu sebelumnya ada, jadi hilang. Nah, sekarang tinggal pindah ruasin aja kayak biasa, kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita pindahin dulu yang M, pindah ke sebelah kiri, jadi negatif ya, 4M dikurangi negatif M. Terus yang 12 juga sama, pindah ruas ke sebelah kanan, asalnya positif jadi negatif. 15 dikurangi 12, sehingga 4 dikurangi M atau 4 dikurangi 1 ya, jadi 3M. 15 dikurangi 12 jadi 3, jadi M sama dengan 3 dibagi 3 dapat M-nya 1. M sama dengan 1, selesai. Tuh Aldi bisa ya, Raisa Sultani, Kumaira, Raisa Sutanto juga bisa ya. Oke, Pak kalau aku ngerjainnya kayak biasa aja Pak, kayak biasanya itu gimana? Oh langsung ya dipindah ruasin aja ya, karena penyebutnya juga sama, jadi nggak ada masalah. Gitu ya, Raisa bagus. Jadi kalau nggak alergi lebih bagus ya, jadi hajar aja gitu, ada soal yang kayak begini ya, ayolah gitu, beranilah lawannya soal ini gitu ya. Coba satu lagi. Kalau misalkan si penyebutnya beda. Ini juga kan jadi pertanyaan kelas ini gitu ya, atau kelas yang lain ya, lupa gitu. Nah, sekarang level 7, gimana kalau misalnya si penyebutnya itu beda? Yang satu penyebutnya ini 3 ya, satu lagi 2. Cara ngerjainnya boleh pakai cara yang biasa gitu ya. Ya tinggal pindah ruasin aja langsung kalau nggak alergi sama pecahannya. Kalau misalkan nggak suka ya kita kaliin lagi kayak yang sebelumnya. Cuman ada beda sedikit. Kita tulis dulu soalnya ini 2/3M tambah 2 sama dengan 1/2M tambah 1. Nah supaya hilang si pecahan si
penyebutnya ini atau pecahannya gitu ya, jadi nggak ada pecahan kayak gini lagi. Kita lihat penyebutnya juga. Penyebutnya itu 3 sama 2. Nah, berarti nanti dikaliinnya semuanya itu hasil dari perkalian 3 sama 2. 3 sama 2 dikaliin jadi 6 kan ya? Jadi semuanya dikaliin 6. 6 ini dapat dari mana? Dari perkalian si penyebutnya. 3 sama 2. Gitu ya. Sekarang kita kaliin. Bagi coba kasih kotretannya sini nih bagi yang perlu gitu ya. Pertama 2/3 dulu. 2/3 dikali 6. 6 dibagi 3 berarti jadi 2 ya. 2 kali 2 berarti jadi 4. Di sini berubah jadi 4M berarti. Terus 2 yang ini juga berubah jadi 12 sama dengan 1/2 kali 6. 6 dibagi 2 berarti jadi 3. 3 dikali 1 jadi 3. Sini 3M. Dan yang satu ini juga kali 6 berarti jadi 6. Gitu. Sekarang udah hilang pecahannya, tinggal pindah ruasin aja kayak biasa ya. Si 3M ini pindah ke sebelah sini, asalnya positif berarti jadi negatif. 4M dikurangi 3M. Lalu 12 juga pindahin ke sebelah kanan, jadi negatif ya. 4 dikurangi 3 jadi 1 atau M aja lah ya. Terus 6 dikurangi 12 berarti jadi negatif 6. Udah selesai sampai sini ya. Gitu. Jadi jawabannya M sama dengan negatif 6. Iya, negatif gitu ya. Oke, kayaknya udah nggak ada masalah lagi. Pak Ugi coba langsung ke topik intinya. Ini masih ke review yang sebelumnya ya. Kenapa Pak Ugi review dari level 1 sampai level 7 ini? Karena ada kekhawatiran, khawatir di materi yang sebelumnya kalian masih belum kuat banget. Sehingga kalau misalkan pondasinya masih belum kuat, khawatir nanti pas dikasih materi yang lanjutannya, itu kalian bakal aduh makin pusing gitu, gimana caranya gitu ya. Nah, mudah-mudahan karena di sini udah pada bisa, insyaallah ya, pada bisa, Bogi bisa langsung ke materi berikutnya dengan lebih enak gitu ya. Bismillah. Lanjut ke topik inti, yaitu tentang pertidaksamaan. Bogi hilangin dulu si papan tulisnya. Oke. Kalau tadi judul awalnya itu persamaan. Kalau yang ini kebalikannya, pertidaksamaan. Apa bedanya sama yang persamaan tadi gitu ya? Ini linear satu variabel. Bedanya di sini. Kita coba lihat di tabel yang kalau kita ambil di sini nih. Di kolom pertama yang ini contoh-contoh dari persamaan. Yang ini ya. Yang sebelah kanan ini contoh dari pertidaksamaan. Ada simbol yang mungkin ada yang udah tahu belumnya. Harusnya sih udah tahu ya, saya juga udah ada kalau nggak salah ya. Tentang simbol pertidaksamaan ini. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu. Atau ada yang bilang lebih dari atau sama dengan itu pakai kata atau di tengah-tengahnya tuh. Oke, kalau yang persamaan mah udah jelas identiknya dengan tanda sama dengan. Kalau misalkan yang pertidaksamaan ini ada 4 simbol yang perlu kalian kenali dulu nih. Nih, simbol pertidaksamaan ini ada 4. Yang ini ya. Yang ini. Yang ini ada simbol kurang dari. Simbolnya kayak gini, kurang dari atau kecil dari boleh disebutnya juga. Lalu yang ini lebih dari atau besar dari boleh kalian sebutnya. Kurang dari, lebih dari. Kalau yang ini ada garis bawah di simbol kayak ini sama, tapi ada garis bawahnya, ada underscore kayak gitu. Nempel gitu ya. Nah ini artinya disebutnya sebagai kurang dari atau sama dengan, atau kurang dari sama dengan boleh. Kurang dari sama dengan. Bentar. Lagi bagi-bagi ini ya. Masuk ke sini. Oke. Sip. Oke, lanjut lagi ya. Mohon maaf. Satu lagi ada simbol lebih dari atau sama dengannya yang ini nih. Maknanya. Kalau misalkan untuk ini maknanya apaan gitu ya, kalau ada tanda yang beginian terus ada yang sama dengannya, apaan sih itu? Jadi kita lihat di garis bilang, aduh ini ada sesuatu yang
belum kehapus, bentar ya, dihapus dulu biar nggak ganggu di bagian sini nih. Set. Oke, kita lihat makna dari pertidaksamaan itu apaan. Kalau misalnya sama dengan itu nilainya udah jelas X-nya itu 1 gitu, nilainya itu doang. Tapi kalau misalkan X lebih besar dari 2, bahasa sederhananya kayak gini. Jadi bilangan-bilangan apa aja yang lebih besar dari 2, ini tanda lebih besar ya. Jadi bacanya X lebih besar dari 2. Jadi bilangan apa aja yang lebih besar dari 2 nilainya. Kan kita bisa sebutin bilangannya itu 3, 4 gitu ya, 5, 6, 7, 8, 9 terus sampai pahingga kayaknya itu banyak banget kan ya. Jadi bilangan apa aja yang lebih besar dari 2 kita bisa sebutin itu satu-satu. Kalau misalkan di matematika boleh dibantu dengan pakai namanya tuh garis bilangan. Jadi biar nggak harus nyebutin satu-satu gitu ya, kan panjang banget ya, banyak banget gitu angka-angka atau bilangan-bilangannya lebih besar dari 2. Jadi kalian bisa gambar garis bilangan gitu ya, garis bilangan yang seperti kalian udah ketahui sebelumnya itu kayak gini nih. Coba cari angka 2. Angka 2 di sebelah sini ya nih. Ingat waktu di pertemuan pertama, kalau semakin kiri nilainya itu semakin kecil, kalau makin ke kanan nilainya semakin besar. Di sini kan X lebih besar dari 2, jadi bilangan apa aja yang lebih besar dari 2 kan tentu 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita tandai dulu angka 2 di sini. Ini dibundai gitu ya, dilingkari gitu. Nah, angka-angka atau bilangan-bilangan yang lebih besar dari 2 kan di sini ya, 3, 4, 5. Kita panahin ke sebelah kanan. Arsir aja cukup. Selesai. Itu jadi kalau misalkan untuk menyatakan X lebih besar dari 2 atau bilangan apa aja yang lebih besar dari 2 itu tinggal kasih garis bilangan, lingkari si titik acuannya, angka 2 di sini ya, angka 2 dilingkarin, lalu arahkan panahnya ke sebelah bilangan yang lebih besar dari 2 ini nih. Gitu ya. Ini kalau misalkan tanda lebih besar. Kalau tanda lebih besar sama dengan yang ini nih, kayak yang kasus yang kedua ini, sama, bikin garis bilangan juga. Ini juga maknanya sama ya, bilangan berapa aja yang lebih besar dari 2. Tapi ada sama dengannya, bedanya apa? Kalau yang kedua ini bedanya adalah, lihat, ada di atas bundarannya kosong. Kalau yang ini penuh diisinya. Jadi maksudnya angka 2-nya di sini tuh ke bawah. Angka 2 yang ini ke bawah kehitung dalam jawabannya. Jadi kalau misalkan X lebih besar dari 2 ini, maknanya adalah bilangan-bilangannya lebih besar dari 2, yaitu 3, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Karena ada tanda sama dengan di bawahnya. Gitu ya. Lanjutin. Atau sampai sini dulu. Sampai sini dulu ada yang masih bingung, nanti Pak Ugi coba jelasin lagi dari sini nih. Biar nggak ngulanginya lebih banyak gitu ya. Kalau mau diulang boleh. Nanti Pak Ugi ulang lagi. Coba Pak Ugi tunggu di chat kalau misalkan ada yang mau minta diulang dari yang pertama. Yang di sini nih ya, yang contoh yang pertama ini, Pak Ugi ulang lagi. Kalau udah cukup, ya udah, Pak Ugi lanjutin. Udah cukup atau belum? Lanjut atau enggak? Diulang Pak, tadi putus-putus. Oh iya. Oke, Pak Ugi ulang dari sini aja ya, dari awal aja nggak apa-apa. Dari sini ya. Oke. Tadi kita udah kenal simbol pertidaksamaannya ada 4. Nah, 4 ini kalian harus bedakan satu persatu. Maknanya apa? Kita lihat tabel ini nih. Contoh yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Oke, nanti akan contohin semuanya. Ini maknanya maksudnya apaan gitu ini. Tuh X lebih besar dari 2 tuh. Kalau bahasa sederhananya ini yang pertama dulu kita bahas ya. Yang pertama ini X lebih besar 2, ini maksudnya X lebih besar dari 2 itu bilangan-bilangan yang lebih besar dari angka 2. Nilainya bilangan-bilangan yang nilainya itu lebih besar dari 2. Kalau misalkan kita sebutin manual secara langsung aja gitu ya, kan bisa 3, bisa 4, bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, banyak gitu ya. Banyak banget. Tapi kan kita nggak bisa sebutin satu-satu gitu ya, karena banyak bangetnya itu. Makanya kita boleh pakai garis bilangan untuk menyatakannya, untuk menjawab si makna itu maksudnya apa. Jadi garis bilangannya itu kayak gini gitu ya. Di sini kan ada angka 2, angka 2-nya kasih patokan itu dilingkari angka 2-nya. Angka
angka 2 di sebelah sini ya. Ini angka 2, lingkari. Tadi di sini kan maksudnya itu lebih besar dari 2. Jadi angka yang lebih besar dari 2 itu kan ada 3, 4, 5 dan seterusnya di sebelah kanan ya. Kita panahin di sebelah kanan lalu arsir. Selesai, itu doang. Kalau misalkan kita mau menyatakan maksud dari X lebih besar dari 2. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sama kayak yang atas, cuman bedanya di sini ada tanda sama dengannya atau garis bawah di sini, artinya sama dengan. Jadi angka 2-nya ini terhitung dari si garis bilangannya. Kita lihat di garis bilangan ini, garis bilangan kayak gini, kita lingkarin juga angka 2-nya. Angka 2 di sini kita kasih bundaran penuh karena angka 2-nya itu terbawa sama sini ini, ada tanda sama dengannya. Karena di sini X lebih besar, jadi bilangannya lebih besar dari angka 2 itu berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi sama panahnya ke sebelah kanan. Gitu ya. Ini yang kedua. Coba yang ketiga. Yang ketiga ini X lebih kecil dari negatif 1. Kalau bahasa gampangnya bilangan apa aja yang lebih besar, lebih kecil, bilangan apa aja yang lebih kecil dari negatif 1. Kan ada negatif 2, negatif 3, dan seterusnya kan banyak ya. Tapi kita nggak mungkin sebutin satu-satu, makanya kita butuh garis bilangan. Kita gambar garis bilangannya, terus tandai negatif 1 sebelah mana sini ya. Kita lingkarin, lingkarannya kosong. Karena di sini nggak ada tanda sama dengannya. Karena di sini X lebih kecil atau bilangannya lebih kecil dari negatif 1, nanti ke sebelah kiri kita ngarahinnya. Gitu, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang ketiga. Pelan-pelan Pak. Oke, baiklah, pelan-pelan. Dari mana nih? Dari mana yang ketiga? Yang ini. Dari yang ini ya, dari yang ketiga ya. Pokoknya pelan-pelan ya, pelan-pelan dari sini. Aduh, ke toilet. Tapi udah ngerti ya, caranya udah ngerti. Dari 2, dari 2 boleh, dari 2. Oke, dari 2 ya. Sesuai permintaan. Bismillah. Tadi yang pertama udah jelas ya kayak gini ya. Kita nyatakan dalam garis bilangan. Kalau misalkan di sini dibacanya X lebih besar dari 2. Jadi bilangan apa aja yang lebih besar dari 2. Yaitu kan 3, 4, 5, 6. Makanya perlu garis bilangan supaya kita nggak nyebutin satu-satu. Jadi lingkarin angka 2-nya, terus arahin panahnya ke sebelah kanan, selesai. Itu karena angka yang lebih besar dari 2 kan di sebelahnya angka 2 gitu ya. 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, di sini bedanya ada tanda sama dengannya di sini. X lebih besar sama dengan 2. Jadi bedanya cuma di lingkarannya aja sih, ininya mah sama. Jadi bilangan apa aja yang lebih besar dari 2, tapi 2-nya ke bawah. Nih, yang atas mah kosong, bundarannya kosong, yang ini mah penuh. Jadi tebelin penuh ini. Arahnya mah sama sebelah kanan gitu. Angka yang lebih besar dari 4, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini yang kedua ya. Oke, ini ada pertanyaan, Pak, apa bedanya yang ada garis bawah sama yang enggak? Ralova, ini pertanyaan Ralova. Yang ini enggak ada garis bawah ya, berarti bundarannya kosong. Angka 2-nya ini enggak ke bawah. Kalau yang ada garis bawahnya, ini sama dengan ya, sama dengan. Berarti angka 2-nya itu terbawa. Angka 2 terbawa, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bedanya ini nih, di garis bilangan tuh kosong dan penuh. Gitu ya. Maknanya, kalau ini nggak ada sama dengannya, kalau ini ada sama dengannya. Gitu ya. 2-nya ke bawah dan 2-nya nggak ke bawah kalau yang ini. Gitu ya. Terus, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga, X kecil dari negatif 1. Jadi bilangan apa aja yang lebih kecil dari negatif 1. Kita tandain dulu angka negatif 1-nya di sini nih, tandain. Lingkarannya tentu kosong karena di sini nggak ada tanda sama dengan atau garis bawahnya ya. Nggak ada garis bawahnya atau sama dengan pokoknya nyebutnya tuh. Karena lebih kecil dari negatif 1 berarti ke sebelah kiri. Negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Kita panahin aja ke kiri, diarsir aja selesai. Gitu. Jadi cuma begitu aja, gitu, menyatakan makna dari pertidaksamaan yang ini nih. Kita coba yang terakhir. X lebih kecil atau sama dengan 2. Kita cari dulu angka 2 di sini nih ya. Lingkarin, lingkarannya tentu lingkarannya penuh karena di sini ada tanda sama dengan ya. Terus
X lebih kecil dari 2 berarti bilangan apa aja yang lebih kecil dari 2? Tentu 1, 0, negatif 1 ke sebelah kiri ya. Makanya di sini tanda panahnya ke kiri, arsir aja, selesai. Gitu ya. Kalau yang makna pertidaksaamaan maksudnya kayak gitu. Jadi ini Pak Wibi kenalin dulu. Sebenarnya ini materinya di SD itu udah ada, tapi nggak tahu nih kalian masih ingat atau enggak. Ini di SD udah ada. Cuman entah dikasih tahu tentang garis bilangannya atau enggak di SD. Ini Pak Wibi cuma review aja sedikit, gitu ya. Gitu ya. Masih ada yang bingung? Kalau misalkan nanti masih bingung, kita lanjut aja dulu karena nanti di bahasan selanjutnya juga Pak Wibi akan ulangin lagi materi yang sini nih, gitu ya. Oke. Supaya nanti waktunya lebih efektif nih. Sebentar lagi 8:30. Nah, contoh-contoh penyelesaian pertidaksamanya mirip kayak yang persamaan di dalam satu variabel yang tadi di awal Pak Wibi bahas. Contohnya sekarang yang ini nih. X tambah 2, kalau yang sebelumnya itu sama dengan 7, sekarang kita ganti sama tanda pertidaksamaan kurang dari atau kecil dari ini. X tambah 2 kecil dari 7. Penyelesaiannya gimana? Tapi sebelumnya perhatikan dulu, kalau yang sebelumnya kan ruas itu dibatasi oleh tanda sama dengan. Kalau yang persamaan ya, tanda sama dengan. Kalau yang pertidaksamaan itu bisa ada 4 simbolnya nanti. Ada yang kurang dari atau yang ada sama dengannya atau apa gitu ya. Kalau di kasus ini kebetulan tandanya itu yang ini nih, kurang dari yang ini ya. Jadi ini pembatas dari ruas kanan dan kirinya. Ini ruas kanan, ini ruas kiri gitu. Pembatasnya si ini nih. Coba kita selesaikan gimana caranya. Oke, tampil dulu papan tulisnya. Oke. Oke, gini nih. X tambah 2 kecil dari 7. Prinsipnya sama, kayak yang persamaan juga. Jadi kalian pindah ruaskan seperti yang sebelumnya, nggak boleh ada huruf dan angka yang nempel atau bercampur di dalam satu ruas. Kita lihat di ruas sebelah kiri ada angka 2 yang ini ya, jadi angka 2-nya pindah ruas, berarti jadi X kecil dari 7 dikurangi 2. Dapat DX kecil dari 5. Udah gini doang. Jadi penyelesaiannya, ya betul tuh kata Raisa. Jadi ini teh Eca ya, lupa pagi. Betul. Jadi cuman begini aja. X kecil dari 5 selesai. Nah, kalau misalkan ditanya lagi sama orang lain, ini maksudnya apaan X kecil dari 5? Jadi kita bisa jelasin pakai yang tadi, yang konsep sebelumnya, makna dari pertidaksamaan. Jadi bilangan apa aja yang lebih kecil dari 5. Nah, kan kita bisa sebutin 4, 3, 2, 1 gitu. Atau kita bisa pakai garis bilangan. Kita gambarin nih garis bilangannya. Tengah-tengahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, udah gitu aja lah ya. Nah, sekarang lihat di sini tanda pertidaksamanya itu kecil dari, berarti bilangannya lebih kecil dari 5 kan sebelah kiri ya, kita tandain dulu yang 5-nya nih, karena nggak ada tanda sama dengan di bawahnya, berarti bulatannya kosong, arahin ke sebelah kiri gitu. Selesai gitu aja. Kalau misalkan diminta garis bilangannya seperti apa, kalau misalkan sampai sini doang gitu ya, udah sampai sini gitu, nggak usah repot-repot bikin garis bilangan gitu ya. Oke. Oh, Eca yang tadi. Oke. Kalau Raisya Sultani Aca. Pagi lupa. Oh ya, ini ada pertanyaan nih. Pak, kenapa kalau yang ada garis di bawahnya itu lingkarannya diisi, tapi kalau yang nggak ada garisnya enggak? Oke, ini pertanyaan bagus dari Yemima. Oh, ini tadi lanjutan dari Laura. Oke, gini. Pagi jelasin pakai papan tulis aja deh ya. Di sini aja nih. Atau yang slide sebelumnya aja deh ya. Slide sebelumnya deh. Bentar, papan tulis ininya dihilangin dulu. Ini jawab dari pertanyaan yang Yemima. Ini bagus pertanyaan ini. Oke. Apa bedanya kalau misalkan ada tanda garis bawah yang ini sama yang nggak ada garis bawahnya? Tadi kalau misalkan di istilah pertidaksamaan nih ya, yang tadi di tabel kecil di sini nih, kalau ada yang
garis bawahnya ada kata sama dengan, ya, ada kata sama dengan. Kalau yang nggak ada di sini nggak ada kata sama dengannya. Sehingga kalau misalkan kita lihat di sini ya, nih di antara nomor yang ini nih ya, yang 1 sama 2, nih Pogi coba tulis apa, tampilin papan tulisannya. Oke, ini nih. Kan kalau misalkan yang pertama ini itu disebutnya tadi bilangan apa aja yang lebih besar dari 2. Sekali lagi, X lebih besar dari 2, jadi bilangan apa aja yang lebih besar dari 2 nilainya. Kita kan bisa sebutin bilangannya itu adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bilangan bulat ya. Dan seterusnya, itu banyak banget. Makanya kalau misalkan di garis bilangan, ini angka 2-nya itu sebagai patokan aja, nggak ikut terbawa dalam hitungan dari ini nih, makna dari. Tapi kalau yang ini, yang X lebih besar sama dengan 2, ada kata sama dengannya. X lebih besar atau sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah startnya dari angka 2. 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Gitu. Jadi bedanya kalau yang ada garis bawah itu 2-nya terbawa, kalau yang nggak ada 2-nya nggak terbawa, nggak kehitung dalam jawaban pemaknaan pertidaksamanya. Gitu ya. Gampang sih, harus teliti, tapi iya emang harus teliti. Dan matematika memang gitu ya, ketelitian, sistematika, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah biasanya kayak gitu matematika mah, nggak jauh dari itu. Nanti Pak Ogi selipin soal akuisis terkait dengan ketelitian dan berpikir kritisnya. Nanti tungguin ya, ini 8:30 kita harus kebut dulu deh ya. Jadi gitu ya Mima ya. Nanti kalau misalkan masih bingung, kita WA-an aja. Kemarin juga ada yang WA Pak Ogi malam-malam nanyain, Pak ini soalnya kayak gini gimana caranya? Ada, boleh. Nanti Pak Ogi insya Allah balas kok. Ya, oke, kita lanjut dulu. Itu yang level 1 ya. Tadi level 1 selesai. Kita lanjut level jangan level 2. Oke, lanjut level 2. Soalnya mirip-mirip kayak yang persamaan. Kita selesaiin coba nomor 2 ya. 3X tambah 6 kecil dari atau sama dengan 12. Yang ini nih ya. Ingat tadi kalau misalkan pertidaksamaan, pembatas ruasnya itu tanda pertidaksamaan ini nih. Jadi ini ruas kiri, ini ruas kanan. Sama prinsipnya kayak persamaan, kita pindah ruaskan. Yang angka 6 ini pindah ruas sebelah sini gitu ya. Ini pakai cara yang kedua. Ini pindah ke sini, berarti jadi 3X kecil dari sama dengan 12 dikurangi 6, karena sebelumnya tandanya positif. Lanjutin. 3X, 12 kurangi 6 berarti jadi 6. Karena 3X yang nempel, angka 3 yang nempel, jadi berubah pembagian ya. 6 dibagi 3, sehingga dapat X yang kecil dari sama dengan 2. Selesai gitu. Udah sampai sini aja. Tuh, ya Kumaira bisa. Betul jawabannya. Mungkin itu simbolnya nggak ada di keyboard ya, yang ada tanda sama dengannya, jadi pakai underscore kecil dari 2, nggak apa-apa. Pogi ngerti maksudnya. Kayak gitu ya, jadi simpel sebenarnya. Coba lanjut lagi ke yang ketiga ya. Level 3. Oke, yang ini. Nah, level ketiga ini ada catatan khusus yang perlu kalian tulis atau apa gitu ya. Sebenarnya di modul ada sih, tapi ini perlu Pak Ogi tekankan lagi. Ini jadi ciri atau pembeda dari persamaan. Hati-hati di bagian soal ini nih. Coba perhatikan lebih sama ini ya. 5M tambah 4 kecil dari sama dengan nggak ada sama dengannya. Kecil dari 8M tambah 16. Oke. Awalnya sih masih biasa aja. Ini sama ini kan harus dirapiin dulu ya, huruf sama huruf, angka sama angka. Jadi 5M, 8M-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif ya. Negatif 8M, lalu 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan berarti jadi negatif ya, 16 dikurangi 4 gitu. Oke, ini ada Yemima udah jawab nih ya, Kumaira juga udah jawab, bagus.
Kita coba cek ya, bener atau enggak. 5 dikurangi 8, berarti jadi negatif 3 ya, negatif 3M. Kecil dari 16 kurangi 4, berarti jadi 12. Nah, di sini catatannya, hati-hati. Hati-hati ketika si tanda bilangan yang nempel sama hurufnya itu negatif. Ini tandanya negatif. Kalau misalkan tandanya negatif kayak begini, ketika negatif 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan, yang jadi pembagian itu ya, jadi M, ini 12 per negatif 3 ya, tanda ininya harus dibalik. Tanda pertidasamanya harus dibalik, jadi kayak begini. Gitu ya, hati-hati. Ketika misalnya tanda di sebelah sininya itu angka yang nempel sama hurufnya itu negatif, nilainya negatif, tanda pertidasamanya dibalikin. Ya, harus dibalik. Harus dibalik. Gitu, harus dibalik. Kenapa harus dibalik? Pogi pengen ini langsung bahas itu, tapi logikanya dari mana dia kok bisa dibalikin kayak gini tiba-tiba itu. Pembahasannya mungkin agak panjang, jadi kayaknya Pogi nggak akan sempat menjelasnya karena waktu itu kita mepet banget. Jadi Pogi notice aja, hati-hati ketika misalnya kalian nemuin bilangan yang negatif dan nempel sama huruf, jadi tandanya itu wajib dibalikin, gitu ya. Kita selesai dulu, jadi M lebih besar dari negatif 4. Itu jawabannya Kabila betul, Aca betul, Aca atau Aca ya, lupa lagi. Kumaira juga betul ya. Jadi udah tahu gitu kan ya, udah tahu. Tapi buat yang masih belum tahu, hati-hati ketika misalkan kalian nemuin tanda negatif yang nempel sama huruf. Jadi tanda si pertidasamanya wajib dibalik, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Level ke-4 kayaknya. Oke, kita bahas aja level ke-4 ya. Level ke-4 nih. Biar kita bisa langsung kuis nih ya. Oh, Aca ya. Maaf banget ya. Soalnya Pogi mah ngelihatnya tuh dari username yang akun kalian aja gitu. Bisa diganti nggak sih? Biar direct aja. Tapi nggak bisa ya, repot nanti malah jadi problem lagi. Kita lanjut lagi yang ini, yang level 4. Biar kita udah ini langsung kuis aja nih. 2P ditambah 20. Oke. Kita beresin dulu yang ini. 2P-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 10P dikurangi 2P. Ini tetap. Negatif 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Selain negatif jadi positif ya. 10 dikurangi 2 jadi 8P. Oke, 20 tambah 4 jadi 24. Di sini aman ya. Tanda pada bilangannya positif, jadi tanda pertidasamaan ini nggak usah dibalik. Sehingga P 24 dibagi 8 dapat P-nya lebih besar sama dengan 3. Selesai. Gitu ya. Pakai cara jawabannya enggak yang mana, yang kuisis. Kuisis mah enggak, ada langsung option pilihan ganda itu mah. Ya kita cuma have fun aja. Nanti setiap soal kita bahas, itu ya. Biar nanti penjelasannya juga lebih utuh. Oke, terus level 5. Nah, level 5 juga ini prinsipnya juga sama kayak persamaan ya, persamaan linear. Tinggal kalau misalkan yang alergi ya tinggal dikaliin aja ini semuanya gitu sama bilangan yang 2 kali 5 kan 10 sama bilangan 10 gitu ya. Kayaknya ini kalau nggak akan bahas langsung aja, kayaknya sama aja sih sebenarnya sama yang persamaan gitu ya. Oke, kita akan mulai kuis aja sekarang. Kita akan mulai kuis aja. Silakan buka tab baru di Google Chrome-nya. Kalian masukin atau klik link ini. Bentar, Tobi hilangin dulu papan tulisnya, PPT-nya juga. Sekarang web yang ditampilin ya. Oke, kuisisnya ini Pogi udah siapin dan udah dicobain di kelas sebelumnya. Ini mirip kayak Kahoot, ngerjainnya satu persatu. Tapi kelemahan Kahoot kan untuk melihat soalnya itu kalian harus melihat meetingnya, si soalnya tuh mana soalnya, nggak ada di device kalian. Kalau yang ini kalian bisa lihat di device kalian sendiri soalnya, jadi bisa langsung jawab. Oke, Pogi coba kirimin linknya di ini ya, di Google Chat Meeting. Silakan klik aja linknya di sana.
lalu masukin namanya, pakai nama asli aja dulu ya, jangan pakai nama panggilan. Bisi Pak Ugi lupa lagi kayak sebelumnya. Boleh sambil lihat catatan ya, boleh sambil lihat modul. Boleh saja kita have fun aja kuisnya ini, nggak sampai jadi apa sih, kalau misalkan nilainya jelek langsung jadi jelek aja di rapotnya, enggak. Kita have fun aja dulu. Karena tadi kan udah pematerian lama gitu ya, biar nggak boring. Pagi ngomong terus gitu ya. Oke, udah ada 11 orang partisipan di sini. Sambil dicek ya, sambil dicek apakah nama kalian yang udah klik linknya terus isi nama, apakah nama kalian ada di sini atau enggak. Kalau udah ada di sini berarti aman. Ya. Pak, aku nggak ikutan soalnya nge-lag, terus juga nggak kepencet. Kalau misalkan dipencet pun jawabannya ya jangan pundung dong. Audrey, cobain aja dulu nggak apa-apa. Kan belum dicobain. Nanti kalau misalkan ada problem ya tinggal chat aja di sini ya. Boleh saja. Ini nggak kayak yang Kahoot kemarin kok. Kahoot kemarin emang benar-benar harus stabil banget sih sinyalnya. Tapi Pak Ogi ini udah cobain di kelas sebelumnya dan alhamdulillah lancar kok. Mereka pada seneng gitu ya. Kayaknya lebih worth it ini kenapa katanya tuh daripada yang Kahoot. Gitu ya. Cobain aja dulu Audrey, tenang aja. Pogi izin mau belajar sama Bu Nini? Iya, Nafisa, boleh. Oke, udah ada 16 orang, udah 17 orang yang udah masuk. Pogi tunggu dulu sampai semuanya pada masuk ya. Lebih cepat, lebih bagus nih. Bisa dimulai lebih awal. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Ntar Pogi ada sebutin di sini. Ganisha, dari tadi Pogi panggil nggak nyaut, ada masih standby di depan laptop kan? Halo Ganisha? Andani Alandi atau Aliani ya? Alandi. Oke, nggak ada kabar. Terus Audrey ada di sini ya, Audrey. Terus Azizah mana Azizah? Oh, udah ada Azizah. Terus Diva ada. Terus Kai udah izin kah atau udah berangkat atau masih standby di sana? Kai? Oh, kayaknya udah OTW. Nggak jadi izin. Kalau aku misalnya nangis di chat berarti nggak bisa. Cobain lagi aja, jangan nangis, cobain lagi aja. Klik lagi linknya, nanti join lagi gitu ya. Boleh saja. Kabarin aja, Pak ini kok tiba-tiba keluar, kabarin aja di chatnya, nanti Pak kasih solusinya. Kayaknya nggak jadi, katanya mau izin. Coba ikut aja Pak, tapi kok sinyal ngetip. Oh lagi di jalan berarti ya. Cobain aja tuh dulu ya. Kai. Oke, ini udah ada namanya. Terus tadi ini udah ada 18 orang, kayaknya masih ada 2 orang lagi atau 1 orang lagi kayaknya. 1 orang lagi belum ada. Oh iya, 1 orang lagi Naila ya. Ya udah berarti kita mulai aja ya. Siap-siap ya. 3 2 1. Silakan. Soal nomor pertama ya. Nanti di sini ada timernya. Terus kayak mudah jawab nanti akan muncul di sini. Kayaknya ini yang bagian sendiri tes dulu nih, nggak muncul ya. Oke, udah ada 10 orang, 11 orang yang jawab. Oke, bagus. Sip. Yang belum, Saskia, ada Raisya, Putri, Audrey, Diva lagi. Diva ada 2 di sini ya ternyata. Ada 1 orang kelempar kayaknya. Yang tiba-tiba keluar, coba klik lagi linknya. Terus mulai lagi isi nama dan ikutan kuisnya langsung. Waktunya ini ada lama lah, tenang aja. Takut apa? Ini dibilang ini mah have fun aja.
Evan aja, tapi mungkin emang sih kerasanya deg-degan dia karena ada waktunya gitu. Dari tahun lalu juga Pogi nyobain di kelas-kelas yang sekarang jadi kakak kelas kalian juga memang feelingnya itu deg-degan gitu ya, pas kuis itu ya deg-degan, takut salah gitu ya, takut salah pencet terus error atau apa gitu ya. Tapi coba nikmatin aja dulu ya, tenang aja sambil manajemen mental juga, sambil manajemen diri juga supaya nggak panikan gitu. Oke, waktunya masih sekitar 30 detikan lagi. Silakan, ini ada satu orang lagi yang belum jawab nih. Ada Diva itu yang mana ya? Di sini ada dua, Diva asli sama Diva juga di sini. Kayaknya yang Diva asli yang aktif ya. Yang ini Pogi coba kick aja deh. Diva doang di sini karena nggak aktif kan. Mohon maaf ya, ini kick ya. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Time's up. Kita lihat leaderboardnya. Yang mimpin pertama siapa? Ada Nabila, Kumaira, Ajiza, Alfaya. Alhamdulillah di sini ada 16 orang jawabannya betul dan cuma 2 orang aja yang salah ya. Kalau yang nomor ini kan soalnya hanya hanya tinggal pindah ruas aja ya, 3-nya pindah ke sebelah kanan jadi negatif ya, hasilnya positif jadi negatif. Jadi 2x sama dengan 10, jadi x sama dengan 5 ya. Oke, lanjut. Kita soal berikutnya. Next question. Pak, aku ada nggak di kuisnya? Oh ini ada nih, ada. Ganesha tadi kemana? Kalau panggil-panggil nggak nyaut. Ada Ganesha, ada. Ganesha nanti kita ngobrol dulu ya. Oke, silakan yang nomor 2 lanjut ya. 9x, 9x tambah 4-nya juga sama, tinggal pindah ruas aja ke kiri. Beresin. Oke. Raisya, Audrey. Ada 12 orang yang sudah jawab. Waktunya masih lama, sekitar 1 menitan lagi untuk soal ini, jadi boleh saja. Ada 13 orang yang sudah jawab. Jadi kita tiap mau melihat leaderboardnya itu kita harus nunggu dulu teman-teman lainnya selesai jawab atau waktunya ditunggu sampai habis gitu ya. Kalau waktunya udah habis meskipun ada yang belum jawab udah langsung kelempar aja dia, nggak ada poin gitu ya. Jadi usahakan jawab sebelum waktunya habis ya, sebelum waktunya habis. Apa ini? Pak, pencet ke situ. Ya itu kecelakaan ya. Jadi hati-hati juga ya, hati-hati kepencet. Ini saya lebarin kalau satu soal teh, jadi poinnya tuh lumayan kalau misalkan benar tuh. Oh ya, nanti biasa ya, 5 besar Pak Ogi masukin ke poin ya, dapat poin insyaallah. 5 besar seperti biasa nanti Pak Ogi kasih poin tambahan untuk keaktifan di ketiga ya. 2 waktunya udah habis waktunya. Waktunya udah habis, tinggal lihat leaderboardnya. Yang pertama masih ada Nabila kegeser ketiga. Jadi sekarang ada Rolofa paling awal nih. Oke, alhamdulillah di sini dominan masih jawabannya benar ya. Yang salah ada 3 orang, kayaknya nggak usah dibahas terlalu ini ya. Jadi ini 3x pindah ke sebelah kiri, 9 dikurangi 3 berarti jadi 6 ya. 6x saja, 6x sama dengan 24, jadi x sama dengan 24 dibagi 6 berarti jadi 4 ya, jawabannya betul ya. Oke, siap ya, lanjut lagi. Sedih. Aku nggak bisa pencet. Nah, kalau nggak bisa pencet, coba refresh lagi di reload page-nya, terus ikutan lagi ya. Iya itu karena sinyalnya. Oke, pakai wifi di rumah atau pakai kuota? Soalnya yang lain pada lancar kok wifi.
kenapa ya nggak stabil gitu? Cobain lagi deh ya, cobain lagi. Kalau masih nggak bisa, coba di keluar aja, terus klik lagi linknya, terus ikutan lagi. Oh pantesan, oh udah mepet-mepet mau habis ininya ya, harus bayar lagi. Pantesan jadi ya lemot. Oke, soal yang ini ada level 3 nih ya, lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ada 11 orang yang udah jawab, sekarang udah ada 12 orang. Waktunya sekitar 1 menit lagi, masih lama. Marwa, Raisya, Audrey, Tewe, Raisya, Amira, Pak Asti. Eca, kenapa Eca? Itu keyboardnya Audi alay banget, pakai huruf-huruf apa itu teh, aku nggak bisa. Aneh-aneh. Ya ini Audi masih belum jawab. Audi, Raisya, sama Marwa nih ya. Marwa ke toilet lagi kah tadi teh? Atau udah balik lagi? Oh tinggal Audi doang nih. Audi bisa ini nggak Audi? Ya sendiri Audrey 10 enggak gua enggak ya close aja tuh, di close si quizesnya, terus klik lagi link yang tadi di Google Chat, di chat meetingnya biar bisa ikutan. Oke, Ralfa masih mimpin. Ralfa keren nih, Nabila posisi ketiga. Oke, ada 4 orang yang salah dan masih dominan yang benar ya. Oke, nggak akan terlalu bahas lebih ini ya. Alhamdulillah kalau ini pada bisa ya, lanjut aja berarti. Next question ini soal nomor 4. 3, 2, 1. Gak benar dulu jawaban aku. Tenang aja Geran, tenang. Ini waktunya lebih panjang, pagi sengaja nggak dikasih waktu. Sebelumnya kan cuma dikasih waktu 30 detikan gitu ya, ini mah lebih dari itu. Ada sekitar ya 2 menitan ada ini, 2 menitan tiap soal. Jadi lebih lama. Jadi makanya tenang aja, nggak usah panik, boleh saja gitu. Sambil manajemen kepanikan, jangan panikan gitu ya. Audi coba keluar dulu dari quizesnya, terus nanti coba gabung lagi aja, biar nggak error. Nggak bisa mencet. Oleh waktunya masih lama. Waktunya semenit lagi masih lama. Ada 3 orang lagi yang belum jawab. Aku takut. Bro. Kayaknya aku salah. Nah, kalau check your internet connection, coba refresh di klik reload page yang tanda panah yang melingkar gitu. Coba ya, bentar, Pogi coba lihat ini. Yang sebelah sini nih Rolfa nih. Di kursor Pogi kelihatan di situ nih. Ada tanda panah yang melingkar ini, coba klik itu, Audrey. Klik ini, nanti bisa ke refresh lagi page-nya. Jadi nanti bisa lebih lancar insya Allah, coba. Soalnya Rolfa bisa ngetik di Google Meeting. Oke, Rolfa kegeser, sekarang Kumaira yang jadi posisi pertama. Sekarang jadi nambah ada 6 orang yang jawabannya salah ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor berikutnya ini nomor yang tadi Pogi bilang. Jadi ini nuntut banget ketelitian. Sebentar. Oke,
Sekali lagi, ini soal beda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya bentuk aljabar banget, yang ini mah kalian harus perhatikan sangat teliti, hati-hati. Hati-hati banget ya. Waktunya agak lama kalau yang ini, tenang aja. Siap ya? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, silakan mulai. Oke, udah ada 7 orang, bagus. Tapi nggak tahu ya, ini bener atau enggak. Ada beberapa teman kalian yang kejebak sama soal ini karena kurang teliti itu. Hati-hati ya, hati-hati bener-bener harus dipantengin dan diperhatiin banget si gambarnya ya. Hitungannya juga, simbolnya juga gitu ya, semuanya. Salah, takut salah. Oke, jadi ya udah selesai berarti ya. Ada 10 orang lagi, waktunya masih lama. Ini lebih dari 2 menit malah ya. Ini Pak kasih waktunya. Jadi boleh saja karena memang ini soalnya butuh ketelitian dan ketenangan gitu ya. Jadi jangan panikan. Tenang. Waktunya masih banyak. Audrey gimana? Audrey bisa ini enggak Audrey? Aku udah gitu tapi nggak ada jawabannya. Oke, udah bisa ya, alhamdulillah Audrey ya. Jadi kalau misalkan error lagi kayak tadi, di refresh aja page ya, di reload lagi, nanti bisa ikutan lagi. Oke, ada 3 orang lagi, 2 orang lagi. Waktunya masih lama ya, masih 50 detik di sini. Oke, udah 17 orang. Oke, udah semuanya ya. Semuanya udah jawab. Padahal waktunya masih lama ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kumaira, oh keren. Kumaira mimpin dan kayaknya yang lain pada salah cuma 1 orang nih. Curiga kayaknya Kumaira doang yang benar jawabannya tuh. Jawabannya tuh 81 ya. Pagi perlu bahas ini Maya, perlu bahas. Kenapa kok bisa 81 kalau jawabannya nih ya? Coba. Oh gitu papan ini dulu ya. Tampilin dulu papan tulisnya sebentar. Oke, di sebelah salah. Papan tulisnya kunci. Papan tulisnya sebelah sini aja deh ya. Oke. Nah. Perhatiin ya, perhatiin. Di baris pertama yang ini ya. Baris pertama ada 3 bunga merah. Terus mereka dijumlahkan hasilnya 60. Berarti kita bisa tentuin kalau misalkan si bunga merahnya itu satunya adalah 20. Benar nggak? Jadi ini kan bunga merahnya ada 3 nih ya. Ya 60 dibagi 3 ya 20 ya. 20 tambah 20 kan jadi 60. Berarti satu bunga merah kita catat ya, yang merah itu 20. Oke ya. Kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua di sini ada bunga merah. Tadi bunga merah kan 20 ya. 20 dan sekarang ada bunga yang baru warna ungu. Bunga barunya warna ungu itu ada 2 di sini. Dan kalau misalkan mereka bertiga dijumlahin jadi 30. Tadi kan yang bunga merah udah 20. Berarti untuk bunga ungu ini satunya berarti 5 kan ya? Karena 20 tambah 5 kan jadi 30. Jadi kita catat bunga yang warna ungu itu 5 berarti ya. Yang ungu itu 5. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga. Di sini tadi bunga ungu itu tadi 5 ya. 5 dikurangi yang bunga kuning ini. Hasilnya 3. Berarti kita bisa bilang kalau misalkan bunga kuning ini tentu harus 2 ya. Berarti yang kuning ini jawabannya
atau angkanya itu 2 ya. Ini kuning, ini 2. Sip ya. Paugi rasa ini kalian udah tahu ya, yang ininya merah berapa, ungu berapa, kuning berapa. Nah sekarang masuk ke soalnya di baris terakhir nih. Yang kuning tambah merah dikaliin yang ungu. Oke, kita tulis tadi ya. Yang kuning kan tadi di sini 2. Tapi hati-hati, ternyata di baris yang terakhir ini soalnya kalau yang atas tuh bunga kuningnya ada 2. Di sini cuma ada 1. Tadi kan 2 bunga kuning itu 2 ya. Berarti kalau misalkan kuningnya cuma 1 ya berarti yang kuning ini 1 kan. 1 ditambah yang bunga merah di sini sama ya. Kita perhatiin bentuknya sama, nggak ada yang bedanya. Berarti tetap yang bunga merah itu 20. 101 kan Pak ya. Kita coba lihat ya bunga ungu. Nah, bunga ungunya lihat di sini ya. Tadi bunga ungu itu 5. Dilihat dari kelompaknya, coba lihat di sini kelompaknya tuh ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ternyata di soalnya mah cuma 4 kelompaknya. Berarti di sini ungunya nilainya 4 gitu ya. Jadi ini 20 kali 4. Gitu ya. Hati-hati juga ngejumlahin ngaliin ininya nih. Ngitung ininya. Yang pertama dikerjain kan tentu yang perkalian dulu ya. Jangan ditambahin dulu baru dikaliin, salah. Kaliin dulu, berarti ini 1 tambah 80, berarti hasilnya jadi 81. Gitu ya. Nah, sekarang kan udah pada ngeh ya. Mungkin udah pada sampai sini ya. Merahnya berapa, kuningnya berapa, itu udah tentuin. Tapi ternyata kurang teliti di bagian akhirnya. Jadi kadang-kadang kita juga perlu refleksi diri juga. Apa yang kita anggap benar tuh kadang-kadang tuh salah ternyata tuh ya. Apa yang kita anggap benar tuh salah dan karena kekurang telitian kita gitu ya. Makanya kita harus selalu cross check benar nggak sih informasi yang kita anggap benar itu tuh benar-benar gitu ya. Gitu. Jadi soal ini jadi ada hikmahnya. Dan insya Allah kalau misalkan nanti Pak Ugi cobain lagi kuis yang begini, kalian udah dapat pengalamannya gitu ya. Waktu itu pernah saya salah di sininya nih. Jadi nanti pas dapetin soal ini kayak gini lagi, udah tahu celahnya kayak gimana gitu ya. Jadi soal ini cuma have fun aja, tapi ini ada kaitannya banget sama yang persamaan dengan satu variabel. Jadi si bunga ini mewakili suatu bilangan yang kita belum tahu bilangannya itu berapa, gitu ya. Sip, lanjut lagi. Tadi kita udah lanjut ke bilangan, bukan bilangannya, persamaan. Sekarang kita melanjut ke pertidaksamaan nih, soal pertidaksamaan. Siap-siap ya. Gak kepikiran ya. Karena memang masih awal-awal ya. Kita lanjut ke yang pertidaksamaan ya. Ke yang pertidaksamaan. Oke, ini papan tulisnya ngalahin kayaknya. Atau biarin aja ya. Biarin aja deh. Udah nggak ngalahin banget. Lanjut yang soal ini nih ya. Tentukan penyelesaian dari X tambah 3 kecil dari 10. Gampang, tinggal pindah ruas aja selesai. Gak usah bikin garis bilangan yang ini. Ternyata udah jam 9 ya. Jadi kayaknya kita harus kebut aja. Kita kebut biar nanti bisa ngerjain hiburan subuh yang kedua. Oke, udah ada 11 orang yang jawab. Orang. Waktunya masih lama, ada sekitar 60 menitan lagi. 60 menitan, 60 detik ya. 1 menitan ya. Oke, udah 12 orang. 13. Salah pencet lagi. Hati-hati ya. Hati-hati salah pencet lagi ya, guys. Ini ada beberapa teman kalian yang jadi korban salah pencet terus. Nah, kalau nggak bisa dipencet, coba refresh kayak tadi kasusnya Audrey. Di refresh page-nya, terus coba kerjain lagi. Suka gitu sih kadang-kadang error, karena ini masih beta, masih percobaan dari kuisisnya. Jadi kayaknya masih banyak errornya, jadi masih banyak perbaikan dari mereka.
10 detik lagi. 10, 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Oke. Waktunya habis. Jawabannya adalah, atau leaderboardnya dulu ini ya. Kumaira masih mimpin. Biasanya Nabila tuh di atas ini kan jadi menghilang sekarang. Gak tahu lah kenapa. Oke, di sebelah orangnya ya bentar. Oke, ini 3-nya tinggal pindah ke sebelah kanan. Jadi 10 dikurangi 3 jadi 7 ya. Jadi X kecil dari 7. Selesai, itu gampang. Lanjut, soal ke-7. Jawaban aku benar juga. Ya, semangat Paro ya. Waktunya ketutupan papan tulis. Oh gitu ya. Emang di device kalian nggak ada waktunya? Kirain Pogitnya ada. Di Pogi hilangin dulu. Oh nggak ada pantesan. Ya udah Pogi lihatin aja ya. Dikira Pogitnya ada counter waktunya di sana. Ternyata nggak ada ya. Oke. Ada waktunya tapi bukan angka. Oh gitu. Oke, udah 10 orang yang jawab. Waktunya masih lama. Oke. Sip. Tinggal 4 orang lagi. Waktunya 1 menitan lagi ya. Aku masih loading yang soal sebelumnya. Refresh lagi. Raisya. Di refresh lagi, di reload page-nya, nanti bisa ini lagi. Ini soal yang ke-7 ya, 2 soal lagi. Jadi di sini Pagi bisa pastiin kalian itu sebagian besar apakah udah bisa ngikutin materinya atau masih ada yang bingung gitu ya. Kalau di sini dominan banyak yang bisa, berarti alhamdulillah tinggal yang sedikit sebagian kecil lagi yang perlu dikuatin gitu ya. Oke, tinggal 1 orang lagi di sini, Raisya Putri. Oh tadi yang masalah itu ya jaringan. Tadi aku salah 2 apa makanya di bawah pantesan. Oke, 1 orang lagi Raisya Putri udah bisa normal lagi belum ya? Kayaknya masih OTW ya, ketinggalan nanti. Apa-apa lah. Oke, leaderboardnya yang mimpin masih Kumaira, bagus. Kabila, Risa, oke ya. Sip, ini masih dominan yang banyak yang benar ya, alhamdulillah. Berarti bisa ngikutin. 2 soal terakhir lagi ya. Ini soal nomor 8. Silakan. Hati-hati tadi kalau misalkan ada yang angka negatif yang nempel sama huruf, tandanya harus dibalik ya. Kalau enggak negatif ya nggak usah dibalik tanda tidak samanya. Oke, udah ada 13 orang. Tinggal 4 orang lagi. Udah ada 14. Waktunya masih lumayan banyak, jadi boleh saja. 30 detikan lagi. Jadi kalau misalkan kalian punya akun Quiziznya, ini bisa diganti sininya nih, si ikonnya. Bisa pakai foto atau pakai ikon yang lain, kayaknya sih gitu. Kayak gitu. Karena bagi kalau misalkan minta kalian bikin akun di Quizizz juga bakal lama ribet lagi ya. Pakai yang gratisan aja kan ya.
5, 4, 3, 2, 1. Oke. Soalnya membuat saya jantungan. Salah pencet lagi. Oh, masih ada juga ya yang salah pencet ya. Oke, masih. Oh, sekarang posisinya berubah. Hana kedua dan seterusnya. Ini merata ternyata ya. Kayaknya sih di bagian sininya nih ya. Tadi ada yang kelupaan, dia nggak nuker posisinya. Kali ini ada 4 orang yang kejebak nih. Oke, Pogi coba bahas. Kok sini sih? Pogi coba bahas yang ini karena ini memang hujan juga sih. Sebentar. Pogi tampilin dulu papan tulisnya. Oke. Sip, di sini ada negatif ini. Negatif 6 M dikurangi 4 kecil dari negatif 3M tambah 11. Pertama kan kita pindah luaskan yang ini dulu ya, si negatif 3 nya ke sini, hasilnya negatif jadi positif ya, 6M tambah 3M kecil dari yang sekarang yang negatif 4 nya pindah luas ke sebelah kanan, hasilnya negatif jadi positif, 11 tambah 4, negatif 6 tambah 3 jadi negatif 3M ya, ini 15, karena di sini bilangannya negatif, berarti tanda petik samanya dibalik, jadi M besar dari 15 dikurangi negatif dibagi negatif 3 sehingga dapat M-nya negatif 5 gitu ya, dibalik tandanya. Ya, hati-hati di bagian soal yang kayak begitu, jadi jangan sampai soal terakhir sebelum nanti kita lihat 5 besarnya. Tadi masih susul ya, posisi 1 sampai 5 berubah-ubah tadi. Mudah-mudahan nanti ada yang baru ya. Ada yang frustasi. Allah sebentar. Jawabannya mirip-mirip ya, mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Ya, yang loading itu memang ininya apa? Stabilan sinyalnya atau nggak tahu memang dari si kuisisnya gitu ya, karena kalau versi beta itu percobaan, jadi masih mungkin banyak bugnya ya, banyak bug, jadi banyak error sedikit gitu ya, tapi itu masih bisa ditoleransi, masih bisa dicari solusi juga. Audrey, semangat Audrey. Waktunya 50 detikan lagi. Ini kuis yang terlama gitu ya. Kalau kelas yang lain tuh 9 jam 9 tuh udah selesai, ini 15 sampai 10 menit. Mungkin tadi ada apa gitu ya, ada pembahasan yang terlalu lama jadinya ya jadi 15 sedikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting enjoy deh, kalian enjoy, kalian bisa ngerasain deg-degannya, ngerasain keselnya, ngerasain bingungnya. Jadi memang belajar mah kayak begitu ya, belajar itu kayak gitu. Jadi memang kalau salah ya wajar aja, itu nggak apa-apa. Gitu ya, jadi belajar itu proses. Mudah-mudahan kalian bisa ambil semuanya positif. Oke, waktunya udah habis. Kita lihat jawaban dari kalian. Kumaira, nah sekarang berubah ya, 5 besarnya. Nah nanti kalau lihat lagi deh, ada alhamdulillah dominan yang jawabannya benar ya, M besar dari 1. Kita langsung aja lihat podiumnya 1, 2, 3. Yang dapat juara satunya adalah Kumaira ya, keren. Terus yang kedua Hana nih, Hana justru dari posisi yang di bawah-bawah sebelumnya tuh ya, Hana tuh sama Ralofa ya. Kumaira, Hana, Ralofa. Alhamdulillah. Oke. Posisi 4-nya ada Nabila, terus posisinya Raisa. Nabila tumben di sini. Nabila. Tapi nggak apa-apa lah ya. Biar yang lain kebagian juga ya. Oke, alhamdulillah. Jadi ini kuisnya udah selesai. Nanti Pagi akan catat nama-namanya siapa aja tadi.
Baik, kita lanjut lagi ke modul ya. Setelah tadi berpusing-pusing sama kuis, kita balik lagi ke modul. Silakan kalian buka modulnya halaman 62. Halaman 62, mungkin nggak akan semua soal Kogi tugaskan, jadi hanya beberapa aja karena waktunya juga cuma sedikit lagi. Aduh, ini kok jadi berubah kayak begini ya. Pindah isi jadi settingnya beda lagi. Udah masalah. Aku ketujuan dikit lagi sudah. Rekor terburuk ke-15. Ya tadi kan Audrey banyak ini kan banyak kendala di teknis ya. Jadi beberapa soal nggak ikut ngejawab. Jadi poinnya cuma sedikit. Ya, oke. Silakan kalian kerjain yang hiburan Suguro 2, buka halaman 62 kalau yang ngeprint modul atau yang mendownload modul, atau boleh lihat ke sini ya. Kalian kerjain nomor 1 sama 2 dulu. Atau nomor 1 aja dulu ya. Yang sudah selesai nomor 1, boleh diketikin jawabannya di kolom chat. Tapi kalau misalkan yang gini, kalau misalkan ngeprint, boleh ngerjainnya di modulnya langsung, di print di kertas modulnya langsung. Tapi kalau misalkan ada yang nggak ngeprint, berarti kalian kerjainnya di buku tulis seperti biasa. Nanti kalau misalkan udah selesai pembelajaran ini, kalian fotokan hasil kerja kalian, lalu kirimkan ke Google Classroom ya. Ditunggu, terutama yang hiburan Suguro satunya juga belum, itu juga harus dikumpulin ya, biar ada buktinya kalian ada belajar gitu, benar-benar belajar di rumah. Gitu ya. Oke, ini udah ada yang jawab. Dah lah, salah 3. Ya, udah ya, kuisnya lupain aja dulu ya, lupain aja sedihnya. Banyak karena tadi baru pertama kita pakai kuis yang sistem kayak gitu ya. Nanti kita kayaknya pakai kuis kayak gitu lagi aja biar bisa langsung dibahas ya. Oke, nomor 1 udah ada yang jawab di sini. Raisa, Saskia sama Raisya. Eca, Aca, Saskia. X kurang X kecil dari 5, X kecil dari 5. Oke, sip. Oke, langsung bahas aja. Nomor 1 kayak gimana ya? Sip di sini. Apa tulisnya? Oke. Nomor 1 soalnya X tambah 2 kecil dari 7. Berarti tinggal pindahin si 2-nya ke sebelah kanan ya. Asalnya positif jadi negatif, berarti X kecil dari 7 dikurangi 2. X kecil dari 5. Selesai, ini aja. Nggak usah dibikin garis bilangan juga nggak apa-apa ya. Lanjut ke nomor 2. Silakan ketikin jawabannya nomor 2 yang udah selesai di kolom chat. 12 besar dari sama dengan P dikurangi 7. Oke, silakan yang nomor 2 ya. Nomor 2 ketikin jawabannya di kolom chat. Eca, 19 lebih besar dari P. Oke. Kayaknya ada yang kelupaan nih, ada tanda sama dengannya di sini Eca. Tapi sama dengan Pak. Nah, ini ya, Kumaira. Oke. Terus Ralova, tanda itunya kayaknya kebalik di Ralova. Oh iya, posisinya, oh iya. Pogi nggak ngelihat P-nya ya. Kalian nulis P-nya itu di awal ya. Oke, benar berarti. Oke, sip. Nomor 2 Pogi langsung bahas aja. Nomor 2 berarti jadi gini. Sebenarnya huruf itu nggak selalu harus di sebelah kiri ya, di sebelah ruas kiri gitu maksudnya, nggak harus selalu di ruas kiri. Jadi kalian boleh juga hurufnya di sebelah kanan juga nggak apa-apa, ruas kanan nggak apa-apa. Yang penting dalam satu ruas itu nggak boleh ada angka sama huruf yang bercampur. Sehingga ini juga boleh langsung isi negatif 7-nya itu pindah ruas ke sebelah kiri. Sehingga jadi begini, asalnya negatif berarti jadi positif. 12 ditambah 7 kecil besar dari P. 12 tambah 7 berarti jadi 19. Lebih besar sama dengan P. Ini betul. Tadi ada yang jawab juga P-nya duluan. Alternatif lainnya
Boleh juga yang ini, P lebih kecil sama dengan 19. Ini juga betul. Jadi boleh jawaban yang ini, boleh yang satunya lagi, yang warna ungu gitu ya. Sip, betul. Pak, kurang dari sama dengan kalau ditulis ini salah nggak? Enggak, betul kok. Betul. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, silakan. Kalau udah, ketikin di kolom chat seperti biasa. Nabila, X lebih besar sama dengan 2. Kumaira juga sama. Oke? Udah 2 orang. Oke, langsung dibahas aja nih. Sambil Pak Gin nulis si soalnya dulu nih. Nomor 3 ya. Nomor 3, 3X tambah 6 besar dari sama dengan 12. Baru ada 2 orang, biasanya banyak, tadi juga banyak nih. Ayo yang lain. Raisya Nuriana. Oke, Raisa Susanto. Dan beda ya. Eca, Aca. Oke, bahas aja deh kalau gini ya. Sip, di sini ada angka 6 yang harus dipindah sebelah kanan, berarti jadi asalnya positif, jadi negatif berarti ya. 3X besar dari sama dengan 12 dikurangi 6. 3X besar dari sama dengan 12 kurangi 6 berarti jadi 6. Lalu 3X nya nempel berarti jadi pembagian 6 dibagi 3 jadi X besar dari 2 ya. Betul jawabannya tadi yang X lebih besar sama dengan 2. Bagus, lanjut ke nomor 3, nomor 4. Negatif, ini kayaknya sama kayak yang di kuis tadi ya kalau nggak salah. Tapi nggak tahu deh. Negatif 5M dikurangi 4 kecil dari 2M tambah 10. Aku malah jawab nomor 5. Oh gak apa-apa tuh. Ralova nanti nomor 5 berarti Ralova udah. Oke, Mima sama ya jawabannya. Ralova edit jawabannya ya. Kayaknya ada yang salah ngitung Ralova. Oh bentar. Ralova tadi yang X kecil dari sama dengan 12 itu nomor 5 ya? Nomor 5 kah itu? Oh iya ya udah, sip nggak apa-apa. Oke, nomor 4 silakan ketikin jawabannya ya. Nabila, M lebih besar negatif 2. Oke. Nomor 4 ya silakan. Kumaira juga sama. Oke. Nunggu dulu yang lainnya. Oke, Aca. Benar kan ya? Raisya Sultan itu Aca. Bentar, pakai lihat catatannya. Raisya Sultan itu, oh ya Aca. Kalau Aca itu Ambarwati. Oke. Ya. Aca jawabannya sama, Ralova juga sama. Dan kayaknya langsung dibahas aja deh ya. Nomor 4
yang ini ya. Oke. Dilihat di ruas kiri dan kanan ada yang sama, ada yang bercampur ya. Kita pindah ruaskan yang si 2M dulu ke sebelah sini, berarti jadi 5M dikurangi 2M. Oke. Kecil dari 4-nya juga pindah ke sebelah kanan, asalnya negatif jadi positif, jadi 10 ditambah 4. Negatif 5 sama negatif 2 sama-sama negatif, berarti dijumlahin ya, jadi makin negatif. Jadi negatif 7M kecil dari 10 tambah 4 jadi 14. Hati-hati, ternyata di sini angka yang nempel sama hurufnya itu bertanda negatif, sehingga tanda pertidaksamanya harus dibalik. Jadi kayak gini, M lebih besar dari 14 dibagi negatif 7. Jadi M lebih besar dari negatif 2. Selesai. Itu ya, jawabannya betul ya, alhamdulillah. Akhirnya benar juga. Tadi sedikit contek catatan juga sih, Cak. Sedikit nyontek catatan. Pogi punya catatan nama panggilan di sini, ada nih. Dulu kan pernah Pogi absen satu-satu tuh ya. Siapa ini panggilannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti hafal sendirinya lah ya. Silakan lanjut nomor 5 sekarang. Tadi Ralova udah jawab duluan ya nomor 5, tapi coba ketikin lagi Ralova. Nomor 5 apa? Silakan yang lain juga coba nomor 5. Nomor 5 ini ada variasi di sebelah sininya ya. 3 dalam kurung X dikurangi 4. Berarti kalian harus kali pelangiin dulu. 3 kali X berapa, terus 3 kali negatif 4 berapa gitu ya. Ini khususnya nomor 5. Bapak lagi coba tulisin sini dulu. Nomor 5 ya. Nomor 5 itu 3 dalam kurung X dikurangi 4 dikurangi 6X besar dari sama dengan 48. Oke. Aja. Mirror. Background. Oh. Bikin tuh. Nanti ya, ini nanti. Oke, baru ada satu orang ini yang jawab. Ralova doang. Atau Pagi coba simulasiin dulu ya. Nomor 5 ini tuh, ini kali pelangnya. 3 kali X jadi 3X ya. 3 kali negatif 4 berarti jadi negatif 12. Gitu. Terus gabungin sama yang sebelahnya. Terus tinggal pindah ruasin aja. Yang ini pindah ruas ke sebelah kanan. Tinggal dilanjut. Aku liar. Ya nggak apa-apa, emang harus liar ya. Kalau belajar harus liar. Kalau nggak liar nggak belajar. Yang mana? Ini. Hah? Folder ini? Oh, sip. Send ke USB drive. Oke. Cewek. Mungkin ada video kayaknya Pak. Oh, udah nanggung. Main lah. Oke. Gak tahu deh. Oke, kita bahas aja deh ya. Kita bahas aja. Oke. Nah, di sini yang harus dipindah tentu yang ini ya, pindah ruas ke sebelah kanan supaya nanti ketemu lagi sama huruf ya. Sama huruf sama angka. Jadinya ini 3X kurang 6X itu ya. 48, 12-nya asalnya negatif jadi positif sebelah sini. 3 dikurangi 6 berarti jadi negatif 3X. 48 tambah 12 berarti jadi 60 ya. 60 lalu si X-nya karena ini tanda si ininya negatif berarti harus dibalik posisinya jadi 60 dibagi negatif 3 sehingga dapat jawabannya X sama X kecil dari
negatif 20. Ya, tadi jawabannya Kumaira betul, Ralova juga betul, Nabila Bong juga betul ya. Oke. Raisya Sultani. Acak liar, nggak apa-apa, harus liar ya. Kalau matematika harus liar. Kalau nggak liar, belum ngerasain matematika kayak gimana. Nomor 6 sama 7, nomor 6-nya nggak usah. Langsung nomor 7 aja ya. Nomor 7 silakan ketikin jawabannya di kolom chat seperti biasa ya. Mohon maaf banyak gangguan atau banyak suara yang masuk ya, karena di sini lagi pada repot. Jadi ada chat di sini. Oh udah, bentar. Oh udah Pak. Udah. Nih, OBS ngajar audio. Udah. Oh iya benar. Aku pesan lagi Pak. Oke, sip. Nomor 7 terakhir nih ya, terakhir. Udah ini ya silakan boleh istirahat dan mendinginkan otaknya dulu ya, biar nggak ngebul. Ya pada liar kenapa? Pada liar. Tapi nanti kalau tadi kerasa begini sama kalian ya, kalau dari awal yang masih awal-awal banget tuh ini ngomong apaan gitu ya, ini huruf dipindah-pindahin terus ada angka nyampur sama huruf gitu ya, tapi lama-lama ketika ngikutin juga jadi bisa gitu ya. Dan insya Allah nanti pas pertemuan berikutnya kita akan coba aplikasikan apa yang kita bahas di ini dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana gitu ya. Sama kayak tadi yang kasus bunga yang ketelitian itu tuh ya. Kalian punya pengalaman baru nanti kalau misalkan dapetin soal kayak begituan lagi. Saya capek sama kuisis. Tapi kan udah kuisisnya jadi bisa istirahat. Cuman sepekan sekali biasanya kan nggak terus-terusan ya. Oke, langsung kita bahas aja ya. Nomor 7 ini. Nomor 6 Pak Ogi skip aja. Sudah. Ejek. Oke, mangga Pak Rizky. Oke, nomor terakhir nih ya, terakhir biar bisa segera istirahat nih ya. Nomor 7. Ini kekecilan kayaknya. Iya, nanti saya komplain ke sana. 1/3, ini 2/3. Kecil dari negatif 1/4. P dikurangi 2/4. Tahan ya, jangan gemes dulu. Kali berapa? Ini 3 sama 4 ya, kaliin berarti jadi 12 ya. Kaliin semuanya 1/3 kali 12 jadi 4P. 2/3 kali 12 jadi 12 bagi 3 4 kali 2 jadi 8. Oke. 1/4 dikali 12 jadi negatif 3P dikurangi 6. Oke, langsung kita pindah ruasin. 4P tambah 3P negatif 6 kurangi 8. Jadinya 7P, ini negatif 14, sehingga dapat P-nya negatif 2. Dah, selesai. Alhamdulillah. Tuh ya, ada yang benar jawaban Kumaira benar. Jadi player of the season-nya itu sekarang tuh Kumaira ya. Dari tadi Kumaira ranking pertama yang kuis, terus kemudian jawab di sini benar semuanya. Alhamdulillah. Yang lain mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Seperti biasa, silakan kalian fotoin hasil tulisan kalian atau kerjaan kalian, lalu kirimkan ke Google Classroom ya, di Google Classroom Matematika. Gitu aja dari Pak Wi, karena waktunya udah habis, sekarang udah jam 9.30. Mudah-mudahan kalian dapetin positifnya apa gitu ya, jangan cuma dapetin negatifnya, karena kalau misalnya kalian mikirin negatifnya jadi rugi gitu ya. Kalian udah 2 jam dari setengah 8 sampai setengah 10, sekarang cuma dapetin ruginya aja. Tapi coba ambil positifnya apa, tadi belajar sama Pak Wi, saya dapat apa ya gitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Pak Ogi dan ada kekurangan dari Pak Ogi. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Silakan boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu lagi pekan depan insya Allah. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Yuk.